Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwin Wulandari, NIM 8587037774. Di sini saya akan menjelaskan tentang retardasi mental untuk memenuhi tugas mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Retardasi mental atau intellectual disability ialah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan perkembangan pada otaknya yang ditandai dengan nilai IQ yang rendah dan relatif menurun, sehingga menyebabkan kemampuan melakukan kegiatan sehari-hari menjadi buruk. Intellectual disability biasanya terjadi pada masa kanak-kanak dan gejalanya dapat dilihat oleh mata ketika fisik mereka sudah menjadi dewasa. Gejala atau ciri-ciri anak yang menyandang retardasi mental. Di antaranya yang pertama, mengalami keterlambatan perkembangan hampir semua aspek, termasuk fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Yang kedua, cenderung lamban dalam menguasai keterampilan bantu diri, seperti berpakaian, makan, mandi, dan membersihkan diri sesudah buang air. Yang ketiga, cenderung menunjukkan masalah tingkah laku, seperti temper tantrum. Selanjutnya yang keempat, sulit memahami hubungan sebab akibat, sehingga kurang dapat memahami dampak dari tingkah lakunya. Yang kelima, cenderung lamban dalam mempelajari informasi baru, sehingga perlu diulang berkali-kali agar dapat dipahami dan disimpan dalam ingatannya. Yang keenam, sulit dalam berpikir logis, bernalar, melakukan perencanaan, dan menyelesaikan persoalan. Dan yang terakhir, pada anak-anak yang mengalami retardasi mental berat, ia akan mengalami gejala kesehatan atau masalah kesehatan seperti kejang-kejang atau serta masalah penglihatan dan pendengarannya. Sementara itu, penyebab dari retardasi mental itu sendiri yaitu dari faktor genetik maupun faktor lingkungan dan sejumlah faktor lainnya. Pada faktor genetik seperti menderita Down syndrome, cerebral palsy, ataupun hipotiroidisme. Faktor lingkungan yang menjadi penyebab terjadinya retardasi mental yaitu cedera pada bagian kepala sehingga menyebabkan kerusakan pada bagian otak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi otak dalam memproduksi stimulus yang diterima oleh panca indera. Kemudian, mengalami gangguan pada masa kehamilan, seperti kurangnya nutrisi pada bayi, kurangnya oksigen pada bayi, dan lain sebagainya. Mengalami gangguan pada saat melahirkan, seperti postpartum depression, baby blues, dan lain sebagainya. Mengonsumsi obat-obatan terlarang pada saat hamil dan melahirkan, dan memiliki penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf, seperti meningitis, Parkinson, dan lain sebagainya. Cara meningkatkan kebutuhan dasar pada anak penyandang retardasi mental. Media, benda nyata, di sini bisa menggunakan buah jeruk ataupun benda nyata yang lain. Kartu bergambar, kartu huruf, dan poster atau gambar yang menarik perhatian anak. Di sini saya menggunakan media pengulangan dan latihan. Nah, di sini caranya untuk meningkatkan kapasitas memori, yaitu untuk memori visual dapat dilakukan dengan menunjukkan anak, benda atau gambar, kemudian ditutupi lalu meminta anak menyebutkan kembali benda atau gambar yang sudah ia lihat. Tingkatkan mulai dari 1 benda atau gambar, 2 gambar, dan seterusnya, sesuai dengan kemampuan terakhir anak. Untuk memori auditori dapat dilakukan dengan anak diminta mengulangi kata sampai kalimat yang panjangnya terus ditingkatkan sesuai kemampuan terakhir anak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan persepsi anak dengan cara mengajaknya mengelompokkan benda sederhana sampai bentuk yang kompleks. Nah, di sini seperti memasang huruf B, P, maupun huruf yang lainnya, dan anak diminta untuk meniru garis dan arah yang berbeda. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir abstrak dengan menunjukkan gambar atau poster pada anak
agar anak dapat membayangkan apa yang ada dalam sebuah gambar tersebut. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan kemampuan bahasa reseptif pada anak. Dengan mengajarkan satu persatu konsep yang anak belum kuasai, dan mulai dari yang terdekat dengan anak, misal konsep tubuh, nama-nama benda, orang, buah, sayur, kendaraan, binatang, maupun yang lainnya yang ada di lingkungan sekitarnya. Meningkatkan ke konsep yang lebih tinggi, misalnya jika anak sudah mulai mengenal anggota tubuh, maka mulai ajarkan fungsi anggota tubuh lainnya. Dan yang terakhir, meningkatkan kemandirian atau bantu diri dan keterlibatan sosial. Bantu anak dengan bantuan visual untuk menjelaskan sesuatu yang anak sulit untuk membayangkan. Bisa menggunakan video ataupun yang lainnya. Demikian penjelasan retardasi mental dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.